Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Video ini saya rekam untuk membahas tentang materi perencanaan instalasi listrik rumah. Nah, sebagai pendahuluan bahwa untuk memasang instalasi listrik yang benar untuk rumah memerlukan teknik perencanaan yang tepat agar instalasi terjamin keamanannya. Jadi, safety yang diutamakan ya, agar instalasi listrik ke depannya itu tidak mengalami masalah, terutama masalah korsleting maupun gangguan listrik. Kemudian aspek pemilihan bahan seperti kabel, pipa kabel MCB atau sikring isolator harus diperhitungkan tingkat kualitasnya. Semakin baik kualitas bahan yang dipilih, maka akan memberikan jaminan keamanan dari segala resiko bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi dalam memasang instalasi listrik itu perlu diperhatikan faktor keselamatan, faktor keamanan agar instalasi listrik itu ke depannya tidak membahayakan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena bagaimanapun juga kita membutuhkan listrik, tapi di lain pihak listrik juga membahayakan bagi manusia ya. Jadi memang harus berhati-hati dalam memasang instalasi listrik ini. Banyak masalah, terutama masalah kebakaran terjadi karena penggunaan kabel yang tidak tepat, kabel yang tidak sesuai standar ya. Kemudian kualitas pemasangan kabel listrik yang kurang baik seperti sambungan yang longgar. Jadi untuk mengencangkan kabel itu kurang begitu kencang jadi longgar sehingga terjadi lompatan listrik ya sehingga ada timbul bunga api. Nah, di situ akan tercipta percikan api bisa berpotensi sebagai kebakaran. Kemudian pembagian beban tiap grupnya tidak seimbang untuk sistem 3 fasa. Jadi memang untuk pembagian daya 3 fasa ini wajib hukumnya untuk agar dayanya itu bisa seimbang. Karena kalau tidak seimbang akan menimbulkan rugi-rugi daya yang cukup besar. Jadi diusahakan untuk listrik 3 fasa pembagian dayanya itu harus seimbang. Kemudian arus yang mengalir pada suatu penghantar menimbulkan panas, pastinya ya. Agar suhu penghantar tidak terlalu tinggi, maka arusnya harus dibatasi. Oleh karena itu kita biasa menggunakan sikring atau menggunakan MCB yang fungsinya untuk membatasi arus. Kemudian untuk membatasi arus pada penghantar, maka digunakan pengaman lebur, misalnya adalah sikring dan saklar arus maksimum atau MCB atau miniatur circuit breaker. Kemudian rugi tegangan antara kWh meter dan setiap titik pada keadaan tetap dengan beban penuh tidak boleh melebihi 5%. Nah, misalnya kabel dipasang gitu ya, diinstalasi dengan jarak 500 meter gitu ya dari sumbernya, dari kWh meternya. Diusahakan harus diperhatikan bahwa terdapat drop tegangan ketika panjang kabelnya itu semakin panjang ya, misalnya 500 meter gitu. Nanti dari ujung penghantarnya di kWh meternya itu misalnya terukur 220 volt gitu ya. Terus nanti sampai di ujung nanti ada penurunan tegangan. Itu namanya drop tegangan ya. Misalnya di kWh meternya terukur 220 volt, kemudian sampai ke bebannya yang 500 meter itu, ya jaraknya 500 meter itu terbaca misalnya 216 volt. Jadi ada penurunan tegangan sebesar 6 volt ya, 6 volt gitu ya, dari 220 ke 216. Nah, itu yang diharapkan ya tidak terjadi, sehingga memang harus diperhatikan ya, semakin panjang kabelnya penurunan tegangannya akan semakin tinggi. Jadi memang harus diperhatikan antara sumber dengan bebannya tidak boleh terlalu jauh karena nanti drop tegangannya akan tinggi. Itu yang dimaksud dengan rugi tegangan tidak boleh melebihi dari 5%-nya. Kemudian
Penggunaan pipa dan kabel harus sesuai dengan tabel diameter dalam minimum pipa instalasi untuk pemasangan kabel jenis NYA. Jadi kalau kabel persatuan itu atau NYA itu akan lebih baik menggunakan pipa untuk sebagai pengamannya. Nah, di sini ada tabel ya, tabel di mana di sini ukuran kabelnya ya. Di sini adalah ukuran kabel. Kemudian ini adalah diameter luar maksimum dari pipa ya, pipa PVC-nya di sini. Kemudian yang di sini adalah diameter dalam dari pipa PVC-nya, tergantung berapa jumlah kabel yang ada di dalam pipa PVC tersebut. Misalnya kalau satu gitu ya, hanya satu kabel, berarti diameter yang dibutuhkan hanya 7 mm saja diameter dalamnya. Diameter luarnya adalah 3,3 untuk ukuran kabel 1,5. Nah, untuk kabel ukuran 2,5 mm kuadrat luas penampangnya, kalau misalnya hanya satu kabel saja, maka diameter pipa dalamnya hanya 7 mili saja dan diameter luar maksimumnya adalah 3,9 dan seterusnya ya. Ini cara membacanya seperti ini. Kemudian peraturan dalam penggunaan kabel NGA adalah untuk pemasangan tetap dalam jangkauan tangan, maksudnya bisa disentuh oleh tangan, bisa dijangkau oleh tangan, NYA harus dilindungi oleh pipa instalasi. Jadi harus ada pipa instalasinya ya. Di ruang lembab, NYA harus dipasang dalam pipa PVC. NYA tidak boleh dipasang langsung menempel pada plesteran, jadi nggak bisa harus pakai pipa gitu ya, tidak bisa langsung nempel ke plesteran atau kayu atau ditanam langsung di dalam plesteran, tetapi harus dilindungi dengan pipa instalasi. Kalau dipasang di luar jangkauan tangan, NYA boleh dipasang terbuka menggunakan isolator penjepit atau roll gitu ya, roll isolator kan. Jadi ada roll isolator, nanti kabel NIA-nya dipasang di situ di isolatornya sehingga tidak nempel ke dinding gitu ya. Jadi hanya nempel ke roll isolatornya saja. Cara pemasangannya harus sedemikian rupa hingga ada jarak bebas minimal 1 cm terhadap dinding dan terhadap bagian lain dari bangunan atau konstruksi. NIA tidak boleh digunakan pada ruang basah atau di alam terbuka karena memang beresiko ya, karena dikhawatirkan karena NYA ini kabelnya tidak memiliki selubung pelindung atau pengaman sehingga nanti ketika terkelupas kena air maka airnya itu akan menghantarkan listrik dan itu berbahaya ya untuk manusia dan makhluk hidup di sekitarnya. Kemudian NYA boleh digunakan di dalam alat listrik, perlengkapan hubung bagi dan sebagainya. Jadi harus bisa digunakan pada alat listrik biasa gitu ya, perlengkapan hubung bagi dan sebagainya. Nah, untuk kabel NYM, jadi kabel NYM itu selubung kabel yang misalnya terdiri dari 2 atau 3 kabel NYA biasanya ya, itu kabel NYM. NYM boleh dipasang langsung menempel pada plesteran kayu atau ditanam langsung dalam plesteran. Juga di ruang lembab atau basah, di tempat kerja maupun di gudang. NYM juga boleh dipasang langsung pada bagian-bagian lain dan bangunan konstruksi, rangka, dan sebagainya, asalkan cara pemasangannya tidak merusak dari luar kabelnya. NYM tidak boleh dipasang di dalam tanah, jadi tidak boleh dikubur di tanah ya, harus dipasang, masukkan ke pipa, kemudian pipanya baru dikubur di tanah gitu ya, di dalam tanah. Untuk pemasangannya digunakan klem untuk kabel NYM ini dengan jarak yang cukup rapat, sehingga kabelnya itu adalah rapi, tegak, lurus, tidak melendut gitu ya. Kalau dipasang di ruang lembab harus digunakan kotak sambung yang kedap air dan kedap lembab. Jadi dikhawatirkan nanti akan terkontaminasi dengan air gitu ya, nanti akan menghantarkan arus listrik sehingga harus ditutup ya. Terutama kabel NYM terbuka di ruangan itu harus ditutup dengan kotak gitu ya, supaya dia tidak basah atau tidak lembab. Ini adalah rumus untuk mencari arus ya, di mana arus itu adalah daya dibagi
tegangan dikali dengan faktor kerja atau kita menyebutnya KOSPI. Biasanya kalau standar PLN, KOSPI itu adalah 0,85. Kemudian ini adalah rumus atau tabel untuk mencari luas penampang kabel ya, ukuran kabel dan MCB-nya berdasarkan ampernya gitu ya, berdasarkan ampernya. Seperti ini. Ini adalah rating, ini adalah ukuran kabel, kemudian yang sebelah sini adalah kemampuan hantar arusnya maksimalnya berapa, kemudian di sini adalah kemampuan hantar arus nominal pengaman. Jadi MCB-nya itu ratingnya berapa gitu ya, atau circuit breaker-nya berapa. Misalnya, arus yang mengalir adalah 19 ampere, maka jenis kabel yang digunakan adalah kabel dengan ukuran 1,5 mm kuadrat dan MCB yang digunakan adalah 20 ampere. Gitu cara membacanya. Ini contoh ya, contoh suatu instalasi listrik dengan daya 900 watt, maka KHA-nya dari kabel dipakai adalah 900 watt. 900 watt, V sama dengan 220 volt, kemudian untuk pembebanan perumahan faktor daya adalah 1, itu kalau sempurna sekali ya. I sama dengan 900 dibagi 220 kali 1, ini sama dengan 4 ampere. Nah, ini untuk mencari arus nominalnya ya. Nah, ini maksudnya gini, kalau misalnya arusnya sudah ketemu 4 ampere gitu ya, nanti tinggal dicocokkan di tabel ini. Kalau 4 ampere kan, kalau hanya 4 ampere, berarti kan masih di bawahnya 19. Berarti kalau arusnya adalah 4 ampere, maka kabel yang cocok untuk dipasang adalah 1,5, sedangkan MCB-nya adalah 20 ampere gitu. Nah, untuk identifikasi warna sama ya. Kalau untuk pasa, warna identiknya adalah warna hitam. Untuk netral itu warna biru. Sedangkan untuk kabel grounding biasanya hijau garis kuning. Itu untuk kabel grounding. Biasanya kan ada stop kontak steker yang colokannya ada 3 tuh. Ada pasa, netral, dan grounding. Nah, pasa itu biasanya terhubung ke kabel warna hitam, kalau netral itu kabel warna biru, sedangkan grounding adalah kabel warna hijau ada strip atau garis kuningnya. Kemudian kalau untuk kotak hubung baginya, instalasi rumah sederhana hanya memiliki satu perlengkapan hubung bagi dengan satu saklar atau MCB. Kemudian kotak PHB atau perlengkapan hubung bagi harus dipasang minimum 1,5 meter. 1,5 meter di atas lantai di tempat yang mudah dicapai dari jalan masuknya bangunan. KHA dari saklar masuk harus sekurang-kurangnya sama dengan arus nominal pengamannya atau MCB-nya. Kemudian, pada setiap saluran fasa keluar dari PHB harus dipasang pengaman arus dan bukan pada saluran netralnya. Jadi yang dipasang di MCB itu pasanya ya, bukan netralnya. Ini adalah bentuk dari diagram dari panel hubung bagi atau kotak hubung bagi ya, seperti ini. Ada jalur ya, jalurnya bisa kabel atau busbar, kemudian di sini ada kebeban ya, jalur kebeban, ini saklarnya, ini pengamannya ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menganalisa kebutuhan bahan ya, pertama harus dipelajari denah rumahnya dulu. Kemudian tentukan posisi letak lampunya di mana, saklarnya di mana, dan stop kontaknya di mana. Kemudian hitung kapasitas lampu berdasarkan intensitas pencahayaan tiap ruang atau kamar. Kemudian gambarkan wiring diagram dengan grup atau tidak ya. Silakan menggunakan grup atau tidak. Saran saya menggunakan grup. Soalnya kalau kita pakai grup, salah satu grup itu terganggu ya, jaringannya terganggu, maka tidak akan mengganggu jaringan yang lain. Seperti itu.
Hitung total daya pemakaian tiap grupnya, kemudian berikutnya hitung arus saluran tiap grupnya, kemudian tentukan jenis kabelnya dan tentukan kapasitas MCB utama dan MCB group. Contoh, saya sajikan gambar seperti ini ya, ada bangunan, di mana di sini ada bangunan gudang, di sini adalah ruang apa ya namanya, ruang duduk atau dapur gitu ya, jadi satu. Di sini adalah teras gitu ya, ini kamar tidur satu, ini kamar tidur dua. Nah, rekan-rekan harus merencanakan dulu, nanti lampunya itu dipasang di mana, stop kontaknya dipasang di mana, saklarnya dipasang di mana. Dan itu bebas rekan-rekan ya, jadi tidak harus mengikuti aturan tertentu. Jadi silakan ditentukan letak saklarnya, lampunya dan stop kontaknya ada di mana. Contoh yang ini lampunya ada di sini gitu ya, di tengah lampunya dua karena ruangannya cukup luas, jadi harus menggunakan lampu dua. Kemudian di sini lampunya satu. Yang silang ini adalah lampu ya. Sedangkan yang ini adalah stop kontak, rekan-rekan ya. Ini stop kontak, stop kontak, stop kontak. Nah, teman-teman bisa meletakkan stop kontak yang sekiranya tempatnya itu cocok gitu ya. Stop kontak di sini ada saklar gitu. Intinya, setiap ada lampu pasti ada saklar gitu ya. Setiap ada lampu pasti ada saklar. Ada lampu ada saklar gitu ya. Ada lampu ada saklar. Ada lampu ada saklar. Kebetulan di sini gambar ini saklarnya menggunakan saklar tukar. Ada lampu ada saklar. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah, teman-teman nanti tentukan lampu di sini tuh berapa watt gitu ya. Nanti ada perhitungan tersendiri. Nanti di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar menghitung bagaimana menentukan luminansi sehingga nanti kita bisa menentukan berapa watt lampu yang dibutuhkan untuk satu ruangan gitu. Nanti anggaplah kita dapat data gitu ya, lampu ini adalah 40 watt, ini 40 watt, semisal dan sebagainya. Nah, lampu ini beserta stop kontak dan saklar. Setelah itu rekan-rekan nanti membuat wiring diagramnya seperti ini rekan-rekan. Tadi kan udah kita bikin denah lampunya, saklarnya gitu ya. Baru rekan-rekan nanti membuat saklarnya, saklar untuk lampunya. Misalnya untuk lampu ini saklarnya itu ada di sini. Nah, ini saklarnya. Sedangkan saklar ini nanti ke lampu yang sebelahnya. Nah, ini. Jadi panel hubung baginya ada di sini dan dibagi dua grup ya, grup 1 dan grup 2. Grup 1 itu jalurnya di sini rekan-rekannya, ini grup 1, ini grup 1. Yang ini adalah grup 2, ini grup 2 nih. Nah, ini. Jadi ini grup 1 sampai ke sini, terus sampai ke sini, grup 2-nya sampai ke sini. Nah, masing-masing grup itu tadi kan seperti yang saya sampaikan. Nah, ini kan sebelum dibikin grup ya. Nah, ini kan nanti grup 1 ke sini, yang grup 2 itu nanti ke sini. Nah, masing-masing grup itu nanti digambar seperti ini ya, gambar misalnya stop kontaknya gambarnya seperti ini. Berarti ada dua stop kontak di sini, ada dua stop kontak di sini. Ini stop kontak pasa, ini stop kontak netral gitu ya, pasa dan netral, pasa dan netral, pasa dan netral. Kemudian untuk lampu dihubungkan dengan saklar ini. Nah, lampu ini saklarnya ini, sedangkan saklar ini kalau kita runut untuk lampu ini. Kemudian kita telusuri lagi ya. Ini stop kontak ya. Stop kontak pasa kemudian netral. Kemudian di sini ada saklar untuk lampu di sini sama di sini. Oh, jadi ini saklar ini untuk dua lampu. Jadi sekali menyalakan dua lampu. Kemudian ada stop kontaknya juga di sini. Jadi stop kontak itu selalu di sini ada pasa dan ada netral. Nah, itu kalau di stop kontak. Kemudian di grup 2 sama ya, sama ada stop kontak, pasa, pasa, netral, netral, pasa gitu ya. Kemudian masuk ke saklar tukar ya, saklar tukar nanti masuk ke lampu gitu ya. Kan teman-teman sudah belajar saklar tukar ya, saya rasa sudah bisa gitu ya untuk memasang saklar tukar ya. Jadi di sini saklar tukar
Kemudian di sini stop kontak pasah, stop kontak netral, stop kontak pasah, stop kontak netral. Nah, seperti itu. Netral, pasah. Kemudian untuk lampunya, nah ini saklarnya, ini adalah lampu. Jadi dibagi dua grup, ini grup 1, ini adalah grup 2. Nah, setelah membuat wiring diagram, selanjutnya teman-teman sederhanakan menjadi sebuah single line diagram seperti ini, single line diagram. Nah, sehingga kita bisa tahu nanti arah pipanya kemana. Ini anggaplah ini adalah pipa ya, pipa instalasi listriknya ya rekan-rekan ya. Nanti arahnya kemana gitu. Jadi kita butuh berapa, pipa berapa panjang, terus elbow-nya berapa buah, terus tidosnya berapa. Misalnya kan ini percabangan ini kan pakai tidos. Nah, jadi kita butuh tidos berapa? 1, 2, 3, ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan seterusnya. Dari gambar single line diagram ini kita bisa tahu gitu berapa panjang pipa yang dibutuhkan nanti untuk materialnya ya. Kemudian untuk elbow-nya berapa, tidosnya berapa gitu ya. Fitting lampunya, kotak saklarnya, kotak stop kontaknya dan sebagainya. Nah, teman-teman bikin single line diagram ini. Setelah kita sudah bikin single line diagram, ini untuk dua grup ya, ini grup 1 ya, ini grup 1, ini single line diagram untuk grup 2. Setelah teman-teman membuat single line diagram seperti ini, teman-teman bikin rekapitulasi dayanya ya, misalnya grup 1 dipasang lampu 20 watt. Ada berapa buah? Ada 3 buah gitu ya, berarti 20 kali 3 berarti 60 watt. Kayak gitu di grup 1. Maksudnya grup 1 tuh kan di grup 1 kan ada lampu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, lampu yang 40 watt yang mana? 1, 2 berarti ada 40 watt. Semisal ya, semisal 40 watt, ini 40 watt berarti kan 80. Ditambah berapa? Misalnya ini 40 tambah 40, misalnya tambah 20 dan sebagainya. Jadi misalnya ini 40 tambah 40 watt gitu ya, tambah 40 watt tambah 20 watt. Semisal lampu 20 watt itu ada 3, berarti untuk grup 1 jumlah lampu itu ada 3 yang 20 watt, berarti 20 watt kali 3, berarti 60 watt. Lampu 40 wattnya ada 1, kemudian stop kontaknya yang 200 watt itu ada 6. Jadi nanti 200 kali 6 itu adalah 1200 ya, 1200. Nah, 1200. Nah, setelah itu tadi kan 20 kali 3, 40 kali 1, 200 kali 6. Setelah itu dijumlahkan sehingga di total daya wattnya untuk grup 1 yang ini nih, grup 1 yang ini adalah sebesar 1480 watt. Nah, kemudian yang grup 2 lampu 20 wattnya kalau kita lihat ada lampu yang di grup 2 itu lampu di kamar ya. Ini kan di grup 2 nih, ini grup 2-nya nih. Tuh. Ini ada 1 lampu, ada 2 lampu. Hanya ada 2 lampu saja. Hanya ada 2 lampu saja, 20 watt. Jadi 2 lampu 20 watt berarti 20 kali 2 itu 40 watt. Totalnya 40, 0 ya, tidak ada lampu 40 watt. Kemudian jumlah stop kontaknya masing-masing stop kontak itu dayanya adalah 200 watt. Kalau ada 6 stop kontak berarti 200 watt dikali 6 atau 1200 watt. Nah, tadi kan 20 kali 2, 200 kali 6. Itu dikali ya, nanti hasilnya dijumlah. Dijumlah hasilnya adalah 1260 watt. Nah, setelah itu, setelah dijumlah, teman-teman ubah ke VA. Ubah ke VA. Caranya bagaimana? Bahwa VA itu, VA sama dengan watt, ya, watt, watt
dibagi cos pi. Cos pi. Nah, VA adalah watt dibagi cos pi. Nah, ini berarti nanti 1480 dibagi 0,8 ya, 0,8 itu 1300. 1260 dibagi 0,8, 1240. Nah, setelah itu kan dapat 1300. Nah, 1300-nya ini, ya, 1300-nya ini 1300 dibagi tegangan. Tegangan yang kita pakai adalah 220 volt. 220 volt. Mohon maaf tulisan saya agak berantakan ya. Ya, 1300 dibagi 220 volt itu menghasilkan 8,41. Nah, sedangkan 1240 itu dibagi 220 sama dengan 7,16. Nah, 7,16. Sehingga kita dapat nih 8,41 sama 7. Nah, berarti kita nanti menentukan MCB-nya. Kalau di pasaran ada nggak MCB 8 ampere? Nah, ini kan arus nih. Arus itu kan sama dengan VA-nya, daya VA-nya dibagi tegangan 220. Ini menghasilkan arus ya. Arusnya 8,41 ampere. Ada nggak di pasaran MCB yang 8 ampere? Nggak ada. Yang ada adalah 10 ampere. Maka kita pakai nanti MCB-nya adalah 10 ampere. Kemudian 7 juga nggak ada. Yang ada adalah 10 ampere. Maka kita menggunakan MCB yang 10 ampere. Setelah itu teman-teman jumlahkan 8,41 dijumlah dengan 7,16 akan menghasilkan 11,55 ampere. Nah, ini adalah MCB utamanya nih, MCB utamanya. Di pasaran nggak ada yang 11 ampere, tidak ada, yang ada 16 ampere. Nah, berarti dengan kata lain untuk MCB utamanya atau MCB utamanya ya, itu kita menggunakan 16 ampere rekan-rekannya. Jadi skemanya seperti ini. Dari PLN masuk ke KWH meter. Nah, kan keluar dari KWH meter kan ada MCB utama tuh yang dari PLN. Itu adalah sebesar 16 ampere. Totalnya ya. Kemudian dibagi dua MCB gitu ya, dua grup MCB yang masing-masing adalah 10 ampere dan 10 ampere. Sehingga teman-teman bisa menghitung daya terpasang yang dibutuhkan adalah berapa? Itu adalah 16 ampere dikalikan tegangan. 16 ampere dikalikan tegangannya 220 volt ya, 220 menghasilkan 3500 volt ampere. Jadi butuh untuk pasang daya sebesar 3500 volt ampere. Nah, kita bisa ajukan ke PLN untuk pasang daya sebesar 3500 volt ampere. Nanti tinggal PLN yang pasang itu KWH meter sama MCB-nya. Kita hanya mengerjakan instalasi listrik yang di bawahnya ya. Sedangkan dari KWH meter sampai MCB 16 ampere ini adalah urusannya PLN, jadi kita nggak boleh ngutak-ngatik gitu ya. Paling tidak kita bisa mengajukan pemasangan daya sebesar 3500 volt ampere karena kita sudah hitung sebelumnya ya. Sudah kita hitung sebelumnya, daya totalnya adalah sekian ya. Kemudian dijadikan arus adalah masing-masing sekian. 7,16 dan 8,41 dijumlah jadi 11,55. Nah, inilah nanti kita menggunakan MCB yang 16 ampere karena nggak ada MCB yang 11 ampere, tidak ada, adanya yang di atasnya yaitu 16 ampere. Maka 16 ampere ini patokan kita untuk menghitung daya rekapitulasinya. Jadi gitu. Gitu prosesnya teman-teman. Kenapa di rumah-rumah itu kalau mau bangun rumah, pasang daya baru, dihitung dulu gitu, dihitung dulu bebannya berapa, nanti ujung-ujungnya pakai MCB berapa ampere, nanti MCB-nya ini ya, MCB-nya ini dikalikan 220. Nah, inilah daya terpasang nanti yang kita ajukan untuk dipasang oleh PLN. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan. Kalau misalnya masih kurang jelas, silahkan japri ke saya, boleh, lewat WA boleh.
Tapi kalau misalnya masih kurang jelas ya, nanti di pertemuan berikutnya pada saat kita minggu praktek ya, teman-teman nanti ke kampus, nanti saya akan jelaskan kembali supaya rekan-rekan yang sekiranya tidak paham atau tidak mengerti bisa lebih mengerti. Baik, mungkin itu saja ya yang rekaman dari saya. Nanti untuk videonya sama materinya akan saya share ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.